Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi materi prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian pembelajaran pada perguruan tinggi. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum kami jelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian pembelajaran, terlebih dahulu kita pahami pengertian pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pengertian pembelajaran di sini dimaknai sebagai proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan juga sumber belajar pada lingkungan belajar. Adapun penilaian dimaknai sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik atau mahasiswa. Nah, ini dinamai penilaian. Jadi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, proses pembelajaran maupun penilaian tadi itu memiliki standar masing-masing yang telah ditentukan. Itu adalah pengertian pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran pada perguruan tinggi itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, interaktif. Yang kedua, holistik. Yang ketiga, integratif. Yang keempat, saintifik. Yang kelima, kontekstual. Yang keenam, tematik. Yang ketujuh, efektif. Yang kedelapan, kolaboratif. Dan yang kesembilan, berpusat pada mahasiswa. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran gitu ya, prinsip-prinsip pembelajaran yang harus Bapak Ibu sahabat sekalian ketahui. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Nah, ini berikut ini pembahasan selengkapnya. Yang pertama adalah interaktif. Interaktif ini memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Artinya di sini prinsip pembelajarannya harus ada interaksi ya, interaksi secara aktif gitu ya, antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah holistik. Nah, holistik itu memiliki makna bahwa proses pembelajaran itu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasikan ya atau memasukkan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Artinya di sini pembelajaran harus dapat mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap kearifan lokal dan nasional Indonesia. Artinya di sini holistik itu ya pembelajarannya harus
menyeluruh, harus komprehensif gitu ya, sehingga mahasiswa itu dapat menginternalisasikan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Yang ketiga adalah integratif gitu ya. Integratif memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Artinya harus terintegrasi ya, harus memadukan ya antara ya pendekatan ya disiplin ilmu maupun multidisiplin ilmu. Nah, ini adalah integratif. Yang keempat adalah saintifik. Saintifik itu memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah. Jadi harus berlangsung secara ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Nah, jadi prinsip saintifik ini adalah mengutamakan pendekatan ilmiah, gitu ya. Yang kelima adalah kontekstual. Kontekstual itu memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan, kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Jadi harus disesuaikan bidangnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini adalah kontekstual. Yang keenam adalah tematik. Nah, tematik memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan gitu ya diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Nah, ini adalah tematik ya. Artinya pembelajaran harus dikaitkan dengan visi, keilmuan, dan keunggulan program studi. Yang ketujuh adalah efektif. Efektif itu memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Artinya bagaimana waktu yang digunakan itu betul-betul ya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah kolaboratif gitu ya. Kolaboratif ini memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini ada kolaborasi ya, melibatkan interaksi antar mahasiswa gitu ya, dalam proses pembelajaran dalam rangka untuk mencapai kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kesembilan, prinsip pembelajaran yaitu harus berpusat pada mahasiswa. Artinya adalah student center learning gitu ya. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
Berpusat pada mahasiswa memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan dilalui melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Artinya, pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik ya, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran begitu ya. Yang selanjutnya adalah prinsip penilaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah prinsip edukatif, yaitu memiliki makna bahwa penilaian harus memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Jadi, edukatif itu artinya adalah memiliki motivasi atau memiliki nilai yang mendidik ya bagi mahasiswa untuk memperbaiki rencana dan cara belajar. Kemudian yang kedua adalah prinsip otentik. Nah, prinsip ini memiliki makna bahwa penilaian harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Artinya betul-betul secara nyata itu disesuaikan dengan hasil belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip objektif. Prinsip ini memiliki makna bahwa penilaian harus didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Biasanya ada kontrak ya, ada kontrak belajar, ada kontrak perkuliahan. Serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai. Artinya memang harus betul-betul objektif gitu ya. Yang keempat adalah prinsip akuntabel, yaitu memiliki makna bahwa penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi prosedur penilaiannya harus jelas, kriterianya juga jelas. Disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Ini adalah prinsip akuntabel. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip transparan. Nah, ini memiliki makna bahwa penilaian harus sesuai prosedur yang jelas dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penilaian. Jadi, Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, berkaitan dengan prinsip pembelajaran itu ada tambahan lain, yaitu bisa juga prinsip pembelajarannya adalah non-diskriminasi. Artinya dalam pembelajaran itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.